Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimasta hadir di malam Jumat sebelum nanti Nightmare jam 10 malam. Jam 8 ini waktunya kamu buat nonton Nightmare Side Testy Mystery. Dan hari ini tanggal 12 November spesial diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Dan malam hari ini kita akan mengundang beberapa ayah ayah muda lah ya, yang ternyata punya pengalaman-pengalaman seru juga menjadi seorang ayah, tapi yang pastinya berhubungan dengan mistis. Sebelum menonton, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe YouTube channel Arden Radio, dan jangan lupa untuk share, like, komen video ini kalau kamu suka. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Nah, malam hari ini Dimasa udah bareng sama seorang ayah yang masih bisa dibilang cukup ini ya, berjiwa muda banget ya. Karena dia juga salah satu kru Arden Radio, music directornya Arden Radio, ada Awan Yuda. Wow, selamat malam Awan. Halo Dimas, apa kabar? Baik, sehat Wan. Ini kalau misalnya anak-anak band ya kan, mau itu musisi nasional atau indie, ini pasti udah kenal banget sama sosok Awan Yuda nih. Amin. Sosok yang emang kalau di anak-anak sendiri lu tuh sosok yang kebapaan banget. Emang udah bapak-bapak. Emang udah bapak-bapak ya. Oke. Udah berapa sih anak lu? Sekarang ada yang 3. baru lahir ya? Baru lahir. Baru lahir. 3 bulanan lah. 3 bulanan. 3 bulanan itu. Cewek semua. Seru tuh. Seru banget, Dim. Seru banget. Energinya nggak putus-putus. Nggak putus-putus. Anyway, selamat hari ayah ya buat lo ya. Wes, buat lo juga ya. Oh iya, sama ya. Sebagai seorang ayah dengan 3 anak, masih kecil-kecil lah ya bisa dibilang ya. Paling gede umur berapa? 9 tahun, mau 9 tahun. Mau 9 tahun paling 9 gede tahun. ya. Oke, berarti udah sekolah ya? Udah kelas 3. Online sekarang. Lagi online. Oke, sisanya masih kecil-kecil. Yes. Nah, ini ngomongin Nightmare. Lo juga orangnya udah cukup lama banget di Ardan. Iya kan? Lumayan ya. Udah berapa tahun berarti? Ya kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun. Jadi music director. Sama kayak lo juga. Iya sama juga. Nah, ini ngomongin sisi lain dari seorang music director Ardan di rumah sebagai seorang ayah. Kan gue juga ngalami nih ketika istri mengandung, ya kan, hamil, itu tuh ternyata banyak banget hal-hal yang bisa dibilang kalau dari zaman dulu kata orang tua, teh emang harus dijaga. Betul. Ada adat-adat yang dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan agar si janin ini nggak digangguin. Betul. Sama sosok-sosok yang katanya suka banget ngambilin janin, ya kan? Betul. Sampai ada kayak, nih ibunya lagi hamil nih, harus pakai apa tuh? Panglai, taruh gunting di bawah, bantal, ada peniti, ya kan? Terus tiap malam sebagai seorang suami gitu harus ngaji terus. Betul. Ini ada pengalaman gak sih lo sebagai seorang ayah nih sama hal-hal seperti itu, menanggapi anak lu kah atau mungkin keluarga lo? Iya, mungkin secara sadar tidak sadar selama perjalanan gue menjadi seorang ayah tuh, yang pertama anak pertama ini lumayan jadi pengalaman pertama yang tadi lu cerita bahwa gue nggak tahu sebutnya itu mitos atau wejangan dari orang tua zaman dulu gitu, ketika istri lo sedang hamil 9 bulan, sudah mau saat lahiran, itu katanya wangi-wanginya gitu. Pernah dengar kan seperti itu? Jadi kayak kalau malam tuh habis maghrib lo nggak boleh istri lo keluar sendiri gitu kan, ataupun ke warung ataupun ke manapun itu banyak sih gue dapat cerita seperti itu. Dan apa ya? Ya, gue mungkin salah satu orang yang percaya akan ciptaan Tuhan nih. Maksudnya apapun itu semua percaya gue. Okay. Dan yang menjadi
apa ya, cerita yang pertama gue rasakan di anak gue pertama itu, yaitu yang tadi lo bilang juga kalau harus taruh gunting peniti di bawah kasur atau bantal biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang diciptain sama Tuhan gitu kan. Maksudnya iya secara itu ya gue percaya gitu. Maksudnya percaya dalam artian ya udahlah ikutin kata orang tua gitu, karena orang tua kan selalu punya pengalaman yang lebih panjang dari kita gitu. Kalau pengalaman ini gue tanpa sadar apa nggak sadar sebenarnya, Dim. Ya. Kejadiannya itu di rumah mertua sebenarnya. Oke. Itu kurang lebih ya 9 tahun 8 tahun yang lalu lah, ketika anak gua Kia namanya panggilannya itu umur sekitar, kalau 40 hari itu belum boleh keluar katanya, tapi itu gua bawa ke Jakarta sebelum 40 hari. Si anak lu tuh. Anak gua yang pertama setelah lahiran karena emang mertua kangen lah, maksudnya pengen dibawa gitu kan sih. Dan katanya sebelum 40 hari nggak boleh keluar, tapi gue bawa. Jadi ya udahlah, gue kasarnya bukan melanggar mitos, tapi ya gue lebih percaya ya beginilah, nggak apa-apa lah gitu, insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Nah ya ini yang tadi gue bilang, gue sadar nggak sadar tuh kayak di malam kedua, gue kan 3 hari tuh nginep di rumah mertua. Itu malam kedua itu kok gue jadi susah napas gini. Hati-hati lah. Iya, maksudnya di malam pertama itu tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Ini percaya nggak percaya gitu, maksudnya malam kedua itu biasa kalau anak baru itu biasa kita suka gendong, capek gitu kan, sudah rewel di malam-malam gitu kan. Itu sebelahnya itu ada pohon mangga. Sebelah garasi itu ada pohon mangga, sebelah kiri itu yang gue ingat ada pohon rambutan, di belakangnya ada pohon pisang, banyak banget lah. Pohon-pohonan lah ya. Pohon pokoknya gede-gede. Wah, gede banget. Dan itu lo kalau mau cari buah-buahan pun ada di situ. Jadi dan tempatnya itu, rumah mertua gue itu menurut gue ya Dim, menurut gue itu tempat yang comfortable buat sosok gitu. Di daerah mana sih? Ciputat, Jakarta ya? Ciputat, Jakarta. Oke. Itu hari kedua, nih gue ceritanya hari kedua aja deh. Jadi kayak jam 10:30 nangis. Malam ya? Malam 11 nangis. Bahasanya itu kayak ditetein gitu kan, dikasih ASI, tidur. 11:30 bangun lagi nangis kayak gitu kan. Sebelumnya itu di rumah yang di Bandung itu nggak kenapa-napa. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu sama sekali. Tetein lagi, mungkin ini emang anak gitu ya, maksudnya rewel lah, biasalah standar gitu. Tidur gue itu jam 3 akhirnya. Nah di antara tidur itu dari jam 12 ke jam 3 gini, ketika dia nangis kan gue panggilnya ya, Kia tidur ya, Kia gitu tidur ya nak gitu kan. Bini gue tidur, maksudnya bergantian gitu. Ya ketika gue ngegendong kan kondisinya itu kan kalau di tempat seperti itu bunyi nging binatang malam gitu kan. Nah pas gue bilang gini, Kia tidur ya, Kia tidur. Terus kayak ada yang di luar jendela itu kayak dia bilang, Kia tidur ya, Kia tidur. Ngikutin lu. Ya walau alam Dim. Suaranya cewek. Jadi cewek. Lo bilang Kia tidur. Cewek. Ada yang ngikutin lo. Iya. Kia tidur. Yes. Oh my god. Jadi kondisinya kan lampunya tuh maram gitu ya. Iya, lampu malam untuk tidur gitu kan. Dan itu kondisinya emang ya udah sepi aja, udah bunyinya tik. Yes. Jadi ada suara sedikit pasti kedengeran. Yang pertama kali gue denger itu adalah jendela itu diketuk 2 kali. Oh gitu. Kacanya. Pakai kuku gitu. Atau dok gitu. Enggak, jadi bunyi kayak
kuku ada besi gitu. Tapi kalau manusia kalau ngetok kan gue tahu gitu kan, kalau maling ketok. Tapi ini ngetoknya tuh kayak disengaja gitu. Udah abis itu ya pokoknya di antara gue nggak tahu ingat jam berapa itu gue tanya, ya Kia tidur ya, Kia sayang tidur ya, terus Kia tidur ya, Kia tidur. Suara perempuan ngeri merinding. Tapi ini gue nggak cerita besok paginya ke bini gue nggak. Iya. Karena takut lah ya nanti dia gimana. Iya takutnya nanti. Karena masih nginep lagi kan. Betul. Biasanya kalau udah kayak gitu baru bercerita besoknya gitu kan. Terus pas lo ngedengar itu apa yang lo lakuin? Iya pasti baca-baca lah. Maksudnya baca-baca. Lo langsung ngeh ini, wah ini. Ya itu mungkin ya anggaplah ketika gue ngeh itu, tapi gue tidak memasukkan itu ke hati gue gitu, maksudnya. Tapi tanpa sadar dan kesadaran tadi gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya baca ayat kursi, terus baca surat-surat yang lain lah. Jadi untuk menenangkan aja sebenarnya, menenangkan ke anak gue ini gitu kan. Tapi ya itu tanpa gue sadari sebenarnya besok paginya gue pengen cerita, tapi gue nggak mau karena gue masih tidur lagi di rumah mertua. Baru setelah pulang dari rumah mertua itu besoknya gue cerita, iya kemarin tadi malam waktu hari Sabtu malam Minggu tuh gini loh Bun. Istri pun juga mengatakan ya tanya aja katanya sama papa katanya. Oh gitu. Ternyata emang banyak kejadian. Banyak. Ya syarat banget kalau udah rumah dengan banyak pohon besar mana. Yes. Pohon-pohon besar yang emang rindang mungkin. Betul. Wah itu mah. Betul. Kayak markas atau rumahnya mereka. mungkin. Boleh kebanyakan sosok perempuan memang. Betul. Yang gue sering rasakan itu sebenarnya ya ini percaya lagi gitu, maksudnya di belakang pohon pisang itu kan banyak banget itu pohon pisang itu banyak banget. Jadi kadang kalau gue ngeliat keluar itu mata gue tuh tertujunya cuma ke daerah pohon pisang aja gitu, sama pohon rambutan. Ngeri ya diikutin. Itu pas anak pertama. Anak-anak selanjutnya, anak kedua, anak ketiga lo ada kejadian-kejadian gitu lagi nggak? Kalau anak kedua, seingat gue anak kedua mah enggak ya. Enggak ada. Tapi biasanya kan anak kecil ini katanya sampai umur berapa atau berapa bulan ya kan dia tuh masih bisa ngelihat yang seperti itu. Katanya kayak sering nunjuk-nunjuk atau apa. Nah, ini dialamin sama anak lo juga enggak sih, Wan? Kayak tiba-tiba itu misalnya. Teteh misalnya tuh gimana? Iya. Ini kalau pengalaman gue selama ini, kalau yang gue rasakan dari anak gue yang 3 ini, kalau di rumah yang sekarang itu ada tangga kan, ada tangga untuk ke atas itu semuanya kalau gue tidurin di boncer gitu kan, tempatan gitu ya. Itu semuanya ada yang dari pertama, kedua, ketiga itu pasti ngeliatnya ke tangga. Selalu ngeliat ke tangga. Ketangganya itu apa? Lantai 2-nya? Iya, jadi ada kamar atau jemuran? Tempat jemuran. Okay. Tempat jemuran. Karena aktivitas di situ nggak terlalu banyak, cuman hanya untuk naik jemuran. Saja, jemuran dan lain. Dan gue kadang suka bilang, apa sih Dek lihat ke tangga mulu? Okay. Itu semua anak gue ya. Semua anak lo? Semua anak gue. Dan sampai ya biasanya sampai umur setahun ya maksudnya. Itu gue selalu curiga kalau di tangga itu kenapa sih ngeliatnya ke tangga terus ya, kenapa? Gue tanya karena Bun, kenapa ya, kalau lu perhatiin nggak kalau anak kita kalau 3 kalau semuanya pasti lihat ke tangga. Okay. Ya gue nggak tahu dia nunjuk apa nggak, tapi senyum, ngelamun atau kalau yang terakhir yang kecil ini ketawa. Lihat ke tangga ketawa. Karena kan di sebelahnya itu ada gambar gitu kan, gambar di tembok itu kayak gambar anak-anak kecil. Gue berharapnya dia melihat ke situ, tapi ternyata ketika gue ngeliat itu emang posisinya bukan lihat sana. Bukan ke situ. Kalau itu kan ke tangga aja. Ke tangga aja. Dan ya percaya nggak percaya, feeling gue sih emang si tangga itu juga cukup mencuri perhatian mata gue. Oke. Jadi kalau lo ada sesuatu kan pasti lo merasakan ya. Naon sih gitu
Jadi kayak ada yang apa gitu kan. Ya walaupun tidak melihat pun itu jadi kayak satu kayak trigger. Kalau malam juga kayak pas lihat masih mancing-mancing gue cerita nih. Kalau lo lihat malam-malam. Iya, gue tuh selalu kayak kalau TV kalau bayangan tuh pasti kelihatan gitu. Tapi ini TV dia tiba-tiba lo bayangan gitu. Itu yang sering gue lihat. Itu doang udah. Nggak ada yang lain. Cuman kayak lari ke tangga gitu. Kayaknya sih. Nah mungkin lo boleh. Kayaknya nenek-nenek sih. Din, tapi percaya nggak percaya? Di rumah nyokap gua bilang nenek-nenek. Yang ada di rumah lo? Di rumah nyokap gua di depan. Oh di depan. Dari dulu sampai dengan dari dulu sering ngikut mungkin ya ke rumah lo. Jadi si sosoknya sebenarnya baik. Iya. Baik, cuman Iya. pengen ya udah aja duduk atau berdiri atau gimana lah posisinya ngeliatin anak lo, sosok nenek-nenek. Ya gue nggak tahu kalau lo ngomong gitu sih lo bikin gue merinding. Oke, thank you Wan. Yes, thank you banget nih. Ini mungkin banyak yang ngalamin juga hal seperti ini. Kalau ada nih kakak kamu atau ibu kamu yang pernah ngalamin kayak gini atau kamu sendiri, kamu boleh komen di bawah. Terima kasih Man. Thank you Dimas. Oke, di Nightmare Tasty Mystery selanjutnya ini gue barengan sama kalau yang ini masih muda banget, papa muda lah ya. Salah satu teman gue juga dan kru Arden Radio juga yang biasanya mungkin ini jadi kru di balik Nightmare Tasty Mystery bisa kalau syuting. Ini salah satunya adalah orang ini, Aga Karisma. Halo Dimas. Selamat malam gak? Malam. Akhirnya biasanya duduk di belakang layar, maju ke depan dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Nggak, kenapa gue undang Aga nih? Karena gue dapet cerita menarik. Ini Aga ini punya anak ya, cewek juga ya. Namanya adalah Kirei. Bener ya. Nah kemarin dia sempet cerita gitu sama gue, anak gue gini, gue sampai susah tidur segala macam. Wah ini kayaknya menarik nih. Ini kebenaran kan karena hari ayah juga hari ini, dan lo juga seorang ayah punya satu anak. Dan cerita kemarin tuh bikin gue, yaudah dah, lo kayaknya harus cerita di Nightmare Tasty Mystery nih malam ini nih. Ini dan jadi waktu itu juga sebelum kejadian ini kita pernah ngecamp ya, gue sama Aga sama teman-teman yang lain di daerah Maribaya. Kita camping. Lu tahu kan kalau perjalanan ke daerah Maribaya itu seperti apa? Ya kan? Ada satu jalan yang emang gelap banget, ekstrim, belok-beloknya gitu. Gak ya. ada penerangan. Gak ada penerangan. Terus kadang kalau siang itu suka banyak monyet gitu kan, yang suka lewat, loncat apa segala macam. Nah pas nyampe di tempat camp, Aga bilang anak gue dari tadi di jalan, dia bang ngomongnya jalur Kunti ngomongnya. Iya kan? Karena ada kayak foto Kunti gitu di sana. Foto Kunti di sana ya. Nah di jalur Kunti tuh anak gue nggak mau lihat terus nih katanya. Wah gue nggak mau lihat. Terus gue bilang kan, kira-kira gitu di belakang ada teteh. Gue bercanda ya kan, maksud gue kayak bercanda aja tuh. Itu ada teteh, kira-kira ada teteh. Terus si anak lo kan nggak ngaruh gitu, langsung meluk ibunya. Malamnya itu gue erep-erep, didatengin lah Kunti itu. Datengin gue si Kunti itu. Jadi ini Kunti yang baru kali ini gue lihat. Gue sempat ceritain juga di jurnalis waktu itu. Hitam semua, matanya merah, matanya doang merah, semua hitam, muka, badan, rambut semua hitam. Oh emang biasa Kunti itu warna apa? Biasanya kan biasa aja. Kalau dari baju sendiri yang dipakai cewek aja gitu ya. Cewek aja gitu. Biasa kan kalau yang standar kayak baju putih, sebenarnya putihnya juga bukan putih sih. Itu loh kayak mengkilat gitu, apa ya, kayak hologram atau tapi ya gitulah. Nah yang ini hitam karena gue lagi tidur, erep-erep gue buka mata, itu sebelah gue gini tidur. Wah
Itu sampai beberapa Itu kali. di tenda ya? Di dalam tenda Iya, gue di pas tenda. lagi tidur. Di situ gue kayak, wah ini kayaknya gara-gara gue sompral. Sama. Tapi anak lu emang bisa ngeliat yang kayak gitu gak? Sampai lu kayak, wah gitu maksudnya. Tahu banget. Sebenarnya nggak tahu gue. Jadi Umur berapa sih? umur 2 tahun 2 setengah. tahun setengah ya. Oke. Kondisinya tuh sebenarnya rumah gue kan ada di bukit nih. Nah, jadi kalau lo bukan buka aja, malah lo lihat dari jendela aja udah kuburan Cina. Di sana. Oke. Jadi di daerah atas lah. Nah, jadi sebenarnya kalau malam tuh emang auranya rada-rada gimana gitu. Itu pas banget pas lu buka itu kuburan. Beneran, beneran kuburan tuh langsung. Jadi emang kalau di bayangin itu rumah gua tuh turun ke bawah, cuman pas dibuka tuh langsung ke bukit lagi gitu. Oh, langsung naik. Jadi langsung naik pemandangannya ke atas. Ke atas. Gitu. Jadi udah kelihatan tuh kuburan-kuburan bentuk-bentuk Cina gitu. Nah, 2 minggu terakhir ini si Kira ini hobinya teriak-teriak sampai sekarang suaranya sampai habis. Hobinya teriak-teriak gimana? Teriak-teriak nggak tahu, dia minta apapun nggak tahu, cuman hobinya nunjuk. Itu yang rada-rada Nunjuk? Oke. Nunjuk-nunjuk kadang ke plafon di kamar tuh, kadang ini. Dan sekarang gue kenapa hampir 2 minggu 3 minggu ini nidurin Kira itu harus di mobil. Ambil jalan. Enggak, di mobil aja. Di mobil aja. Oh, oke. Kan biasa kan ada bayang ngomong di jalan gitu kan, biar ada gerak-gerak gimana gitu Iya, kan. oke. Nah ini mah dia nggak mau di kamar, nggak mau di sofa, nggak mau di dalam rumah pokoknya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dia. Tapi kalau udah dipindahin ke mobil langsung tidur. Terus lo pindahin lagi ke dalam. Nggak bisa. Dibawa lagi, bangun lagi dia teriak. Dia tidur di mobil sekarang. Iya, gua mainnya tuh tidur di mobil sekarang. Di kaleng gitu, dingin. Kocak gak sih? Lu tidur di mobil. Iya. Jadi Terus jadi kalau udah tidur dipindahin ke kasur dipindahin dibangun lagi. bangun lagi. God. Itu sampai akhirnya nyobain berapa kali gua mobil kasur terus sampai subuh tuh mobil kasur. Akhirnya Karena gue juga kedinginan kan di mobil. Iya. Nah, Di terus bukit lah ya. apalagi mobilnya harus dibuka kacanya nyamuk dan kawan kan. Nah itu yang kayak tadi malam aja terakhir sampai jam 5 subuh tuh kira teriak-teriak aja. Teriak-teriak nggak ngomong enggak gitu aja. Teriaknya gimana? Enggak. Nah itu sambil nunjuk-nunjuk jendela, nunjuk-nunjuk ini. Terus saya dengan santainya kan ya nyalain TV aja gitu, kayak berusaha tidak ada apa-apa gitu. Enggak. Nah, Tapi ini mau dibawa gitu ya? iya. Terus kayak sekarang lagi jadi gue punya ruangan khusus buat cuci baju di luar. Jadi pintunya sendiri kan. Nah itu padahal sering gue kunci tapi hobinya kebuka-buka terus, dak gitu. Terus angin kan gede banget tuh, dak. Gue tutup lagi, dak lagi. Terus setiap dikunci kebuka sendiri. Padahal gue bener-bener kan kalau malam tuh pas kunci semua, cekrek, udah baru tidur gitu. Kunci slot atau kunci cek? Kunci cekrek, Kunci ceknya kebuka. Aneh banget. Aneh banget memang, saya juga aneh sama istri saya. Akhirnya saya beli gembok sekarang. Digembok udah aman. Udah aman. Oke, dikunci biasa kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Aneh banget sih. Dimain pek. Bukanya itu kan keluar lagi bukan ke dalam. Jadi kalau itu kedengaran banget Terus tetangga kan saya kan nempel-nempel tuh. Jadi hobinya itu pintu kebuka gitu di WhatsApp. Gitu. Takutnya ada maling masuk kali ya. Iya. Tapi nggak ada apa-apa. Gak ada. Jadi hampir 4 bulan 3 bulan ini aneh aja kejadian di rumah saya tuh. Kayak kan kamar mandi saya kan sendiri-sendiri nih. Ada 2 kamar. Nah, kamar mandi yang tamunya emang kosong, nggak pernah dipakai apa-apa. Oke. Hidup terus airnya. Pas ngecek ke atas kita kirain kan pakai toren nih, rusak gitu kan, aman torennya. Biar tetangga aja ngabarin gak itu air hidup terus. Padahal kan saya kalau ke kantor, Ines ke kantor nggak ada orang, Kira sama neneknya. Tapi ada yang mainin air. Ada mainin air. Gokil rumah lu gak? Jadi rumah saya tuh hobinya ngabisin air rumah orang. Gokil rumah lu. Ini aneh banget ya. Karena rumah saya tuh hook. Jadi posisi paling terakhir di bawah yang bener-bener seberangan sama kebon. Oke, di situ kayaknya lu jarang di rumah ya? Jarang. Terus yang depan rumah gue tuh kosong. Oke. Nah itu emang jadi gue kalau misalnya malam-malam pulang gitu terus ngebenerin cucian, itu kan biasanya nyangkutin dari luar gue pindahin dalam kan. Itu saya emang gue nggak pernah lihat ke depan aja karena takut juga ya. takut bener saya. Anak lu umur berapa? 2,5 tahun. Waduh, masih ini ya.
masih hawa-hawanya pengen digangguin tuh kayaknya. Iya, saya juga bingung sampai sekarang saya tidur di mobil terus. Tapi itu tanggung jawab lo sebagai seorang ayah. Iya. Itu lo gimana nenangin istri lo kayak udah ini mah angin, ini mah air gitu, bocor. Positif gitu. aja. Selalu lo bilang positif. Dan si Ines tuh kan kayak bisa ngeliat gitu si Ines tuh. Oke. Nah, dia tuh punya parnoan emang. Jadi kalau misalnya itu mana gitu, itu tuh ada tuh, udah kabur dia. Apa yang waktu itu istri lo lihat di rumah? Kalau yang sering mah ini anak-anak kecil gitu sering dia. Anak kecil. Okay. Sering banget kalau anak kecil mah. Kayak waktu hamil sering banget. Ini sebelum lahir aja, setelah lahir kayak begini. Sebelum lahir kayak gimana? Sebelum lahir juga gitu. Jadi sering banyak kontraksi palsu malah. Jadi disangkanya udah mau hamil, udah mau ngelahirin belum gitu. Karena sering kata sini sering digangguin lah, gini lah. Kan saya kondisinya tidur ya, dia kan masih saya melek gitu. Tuh ada yang nemenin gitu. Rumah lu gokil ya? Ya di bukit pak. Kayaknya Nightmare harus sana deh. Harus ke rumah saya kayak cari-cari deh. Kayaknya anak lu nih diajak main sama teman-temannya yang mungkin nggak kelihatan. Diajak main ke mana gitu. Tapi nggak mau mungkin. Terus ngajak mainnya nggak ingat waktu gitu kan. Malam-malam. Nah, karena kalau misalnya dipindah ke rumah neneknya, tidur biasa aja. Dimanapun bisa. Kecuali di rumah itu. Akhirnya sampai gua pindahin posisi kasur, berubah lah pojokin gini. Tetap aja. Oke, menarik sih. Kurang dingin, saya pasangin AC, tetap nggak bisa tidur. Sampai sekarang itu masih. Sampai sekarang. Sampai detik ini hari ini. Sampai tadi pagi. Lu niat apa ki pengajian gitu atau gimana di rumah lo? Karena mungkin lo tahu ini kan nggak wajar. Nah sebenarnya depan rumah saya tuh masjid langsung musola. Langsung. Okay. Tapi musolanya kayak musola kekinian lah, jadi langsung kaca semua gitu dia. Nah itu tuh emang kalau dulu tuh sering ada yang sering sholat. Nah yang sering sholat itu meninggal. Oke. Dulu yang sering azan subuh apa gitu kan. Nah, sekarang udah gak ada lagi. Nah itu yang saya bikin. Kadang-kadang soalnya di depan tuh air wudhunya hidup gitu. Kedengeran banget kan. Oke, ada yang wudhu gitu. Iya. Wah, sepi banget. Soalnya rumah saya tetangganya depan kosong, sebelahnya musola, kiri langsung bukit kuburan gitu. Ya sudah lah. Udah berapa tahun sih tinggal di situ? 2017. Sampai akhirnya lo kayak biasa aja berarti sekarang? Ya kayak biasa aja. Ya awal-awal udah di pengajian dan ngelawan. Udah syukuran lah ya. Syukuran lah. Tapi ya mungkin memang lo ada di daerah yang perlintasan mereka juga kali ya. Iya. Mereka mungkin niatnya nggak ganggu, cuman ya lewat aja gimana sih, iseng. Ya cuman terlalu lama lewat ya. Ya kan ada anak kecil seneng bro. Lu bayangin gua dari sebelum lahiran aja, Risa itu kan udah mulai syuting tuh si jurnal gitu kan. Masih syuting waktu itu. Itu ke rumah tuh ngebawa sesuatu terus si Risanya. Selalu bawa apapun. Misalnya lu syuting di mana, nempel aja. Ya itu pengen anak. Oh gitu. Iya, sempat sampai masuk tuh ke badannya si Risa. Nah terus gimana? Ya gue lagi tidur ya kan. Sama kondisinya. Iya sama gitu tidur kondisinya. Terus gue tiba-tiba kebangun, itu kondisi 1:30 sampai jam 2 pagi. Kebangun karena si Risa kayak erup-erup gitu kayak gitulah, udah kayak resah-resah gitu, dia udah gerak-gerak, dia udah tidur sih kondisinya. Lagi tidur gerak-gerak. Terus tiba-tiba buka matanya. Notot gitu. Terus gitu. Jangan sambil dipukul-pukul perutnya. Serem banget. Jangan gitu perutnya. Wah. Kacau dong, pegang tangannya gitu kan. Gue bisikin Sumpah macem-macem. Gitu gue baca-bacain gitu. Ya kasarnya mah kayak pergi nggak lo? Sering kayak gitu ya? Iya sering banget bro. Sampai akhirnya ya Risa berhenti dulu kan, nge-host di syuting di jurnalnya untuk beberapa bulan sampai ya kondisinya emang benar-benar bisa lah buat ikut syuting. Sekarang baru mulai lagi. Nah waktu itu ya gitu, gue bilang udah deh jangan dulu lah gitu, soalnya ini bahaya, pada minta gitu kan. Pas setelah lahir juga?
setelah lahir kebetulan ditutup lah gitu kan, dijagain lah gitu. Waktu itu juga dijagain, cuman ya orang ngikut kan, maksudnya kalau yang dari luar datang nggak bisa, cuman kalau yang ngikut ini kan nggak kelihatan nih, orang kayak pegel-pegel biasa ya, ternyata malamnya barulah nyamperin, ada orang jalan-jalan lah di depan. Gue pikir maling, dicek kagak ada orang, keretak-keretak di genteng. Nah itu selalu posisinya itu Risa udah tidur, gue selalu kebangun. Nah di posisi itulah yang gue kayak aduh ampun sendiri. Setelah lahir ya ada juga sih kejadian-kejadian aneh. Ya untungnya alhamdulillah lah bisa diatasi semuanya. Tapi malas juga sih yang kayak gitu. Keganggu ya? Keganggu bro. Di mobil. Jadi gitu. Sebenarnya niat mereka tuh mengganggu nggak sih? Enggak ya? Apa? Kalau yang si bayinya masih dijanin, mereka mau itu, mau ngambil. Kenapa mereka mau si janin itu ya? Karena itu kan apa ya, makanannya mereka. Wah, masih suci, masih bersih, berhasil diambil. Kan sering banget kejadian-kejadian yang ada. Gue pernah dengar satu kejadian bahkan si ininya hilang, si janinnya hilang. Ekstrim banget itu mah. Ekstrim. Wah, ada lebih ekstrim lagi. Ini di daerah Dago. Ini gue dapat cerita nih di daerah Dago. Waktu itu lagi lagi ngobrol-ngobrol, terus ada yang cerita, iya kemarin ada yang hamil, tapi tiba-tiba katanya dihamilin jin gitu. Jadi nitip ini. Tapi dia kondisinya belum nikah kan? Belum nikah. Hamil aja gitu? Hamil. Jadi si perutnya dititipin sama jin buat ada si janin itu. Terus tiba-tiba kempes, hilang sendiri, nggak pakai melahirkan atau apa. Oh, terus dia gemuk, terus tiba-tiba kempes lagi. Iya, gitu. Itu dititipin. Serem banget kan. Itu gue inget banget daerah Dago atas itu. Amit lah. Cewek gitu. Aduh, ya sampai disembunyiin sama keluarganya gitu sih kalau nggak salah. Gue dapet cerita dari orang yang tinggal di sana juga. Katanya sih gitu. Wah, gue bilang berarti ada ya orang yang maksudnya dalam kasarnya ya akhirnya dihamili jin apa segala macam, ada gitu. Nah, itulah. Mereka tuh mau anaknya berarti ya. Mau anaknya. Itulah. Hayang anak, hayang jang aing. Ku aing bawa anak ieu. Wah, segala macam, bro. Gua untungnya ya harus dikuatkan ya, ngaji lah. Akhirnya malam-malam nyetel. Kalau misalnya gue udah gak kuat ngaji, gue setel lah itu murotal gitu dari handphone. So gitu di setel murotal, apa dia bilang coba? Pareman gitu bro. Serem bener. Asli. Duh setel sama gue. Pareman. Tapi gue bisa Pareman. Terus nyakar Pareman. Kata gue jangan atuh, ini kan buat ini sok didoain biar benar apa segala. Pareman gandeng gitu. Akhirnya dia bacain lagi, hilang terus. Ini cerita, aduh kacau ya. Gak bisa ngontrol tuh ya dia. Gak beda kan kalau mediasi, kita yang ngontrol, bisa. Ya kan, gue yang masukin misalnya gitu, terus ya udah gue yang keluarin. Kalau kerasukan kesurupan kan, ya udah nggak bisa dikontrol, tiba-tiba masuk, ya itulah kesurupan. Jadi kadang yang harus keluarinnya orang lain. Kalau mediasi kita masukin, kita keluarin sendiri. Kondisinya lagi hamil lagi ya? Itu lagi hamil, gue panik lah. Waktu itu sempat mumpung pas lagi ada anak-anak datang itu, wah lagi diserang gitu, wah teriak gitu kan. So, Kak Dimas kenapa? Buka pintu, wah langsung barengan tuh, wah seru sih. Tapi ya udahlah. Begitulah resiko mungkin jadi seorang ayah. Yeah. Ketika kita punya anak masih kecil dan ternyata banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Seperti itu. Terima kasih Terima kasih Dimas. Semoga rumah lo cepat benar. Ya, anak lo bisa tidur di kamar lagi. Amin ya Allah. Ya kan, ya itulah. Ngajak mainnya nggak tahu waktu ya. Iya. Makanya anak lo tahu lah. Kalau mungkin siang-siang pasti anak lo main. Ya pas malam enggak. Oke, itu tadi Night Testing Mystery spesial Hari Ayah Nasional, dan semoga ini untuk ayah-ayah, mungkin ayah-ayah muda yang lagi nonton malam hari ini di Night Testing Mystery, kalau punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa menjadi seorang ayah,
Kamu bisa komen di bawah juga. Jangan lupa subscribe YouTube channel Radio, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Nantikan video-video selanjutnya di Nightmare Tesi Misteri. Di Mas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Tesi Misteri ini sendirian.